Ini pernyataan Patrice Allegro. Protestantisme adalah perusak kekristenan nomor satu di muka bumi. Gereja Protestan itu dibuat oleh orang Katolik yang membangkang. Bayangkan, itu letaknya di bawah kaki saya sebenarnya. Dalam konteks apakah pernyataan yang mengandung ujaran kebencian itu disampaikan oleh Patrice Allegro yang mengaku klerus dari Gereja Katolik Roma? Marilah kita bahas pola pikir radikalisme yang ada di benak Patrice Allegro di dalam video ini. Agar kami tidak dituduh memotong pernyataan Patrice Allegro di luar konteksnya, mari kita dengar pernyataannya secara utuh yang orisinalnya berbentuk video pendek dari channel Patrice Allegro berikut ini. Sebut saja Kristen itu pengikut Yesus, mau Katolik atau Protestan tidak perlu saling klaim. Objektif saja, benar dan salah. Protestan banyak miscatch-nya, salah tangkap karena baca Alkitab di luar konteks. Bawa Alkitab keluar gereja, lu mau tahu apa? Ya kan? Makanya kamu bingung sendiri kan? Mana yang benar, Rudi atau Deki? Coba Protestan pilih sudah. Ya tergantung siapa yang gigit lebih kuat kan? Jadi kamu harus kasih naik volume. Sayang sekali. Itu berlaku hukum rimba kan? Ayo, makanya kamu ajak orang Katolik debat supaya baku gigit. Karena pakai argumen yang tenang kamu tidak bisa. Tidak bisa. Kamu harus baku gigit dulu, baku naik dulu. Siapa yang ngerui lebih keras, dia yang diikuti ajarannya. Bukan? Itulah yang terjadi. Sayang sekali. Protestantisme adalah perusak kekristenan nomor satu di muka bumi. Dan ini pernyataan kedua dari Santo Allegro berikut ini. Tidak ada agama yang sempurna dan tidak ada gereja yang sempurna. Gereja hanya satu dan gereja Yesus Kristus itu pasti sempurna. Manusianya pasti tidak sempurna. Kalau Protestan tidak ada gereja Protestan yang sempurna karena itu memang kumpulan ajaran manusia. Jadi maklumlah. Tapi jangan bandingkan. Gereja Protestan tidak setara dengan gereja Katolik. Gereja Protestan itu dibuat oleh orang Katolik yang membangkang. Bayangkan, itu letaknya di bawah kaki saya sebenarnya. Kamu setarakan gereja Protestan dan gereja Katolik? Tidak bisa. Protestan itu dibuat oleh orang Katolik yang membangkang. Itu dulu. Ya. Jadi gereja Tuhan itu sempurna. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, Allah mau tidak akan mengasihi. Orang-orangnya bisa berdosa menjadi baik, berdosa jadi baik. Tapi ketika kamu keluar dari gereja, yang kamu bikin di situ memang tidak ada yang sempurna. Kamu akan baku naik sampai kiamat. Untung gereja Katolik tetap ada, sehingga kamu sandar bagus-bagus di gereja Katolik. Kita patut berterima kasih atas pernyataan kontroversial Patrice Allegro yang menyebut bahwa gereja Katolik sempurna, gereja Protestan ada di bawah kaki saya. Protestantisme adalah perusak kekristenan, dan lain-lainnya. Karena meskipun tidak mencerminkan ajaran resmi Gereja Roma pasca Konsili Vatikan II, tetapi justru mengingatkan kita pada wajah teologis Gereja Roma sebelum abad ke-20, yaitu suatu masa ketika klaim eksklusivisme Gereja Roma disampaikan dalam bentuk yang otoriter, hierarkis, radikal, dan merendahkan komunitas Kristen di luar Gereja Roma. Dan dari perspektif psikologi kultus, pola pikiran semacam ini menunjukkan kemiripan mencolok dengan dinamika kelompok kultus berbahaya, sebagaimana diidentifikasi oleh Steven Hassan dan Margaret Singer, yang akan dibahas di dalam video ini. Dan jika Anda Protestan, tolong share video ini agar kita bisa lebih memahami alasan mendasar mengapa Patrice Allegro mengeluarkan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial tentang Protestan di media sosial selama beberapa tahun belakangan ini. Mari kita mulai. Poin pertama, pernyataan Allegro, Gereja Katolik sempurna. Di dalam psikologi kultus, klaim yang dinyatakan oleh Allegro disebut sebagai sacred science. Sebuah istilah yang dicetuskan oleh Robert Lifton dalam bukunya, Thought Reform and the Psychology of Totalism. Buku itu mengatakan, doktrin atau ideologi kelompok ini dianggap sebagai kebenaran mutlak, sama sekali tidak dapat dipertanyakan atau diperdebatkan. Kebenaran tidak dapat ditemukan di luar kelompok ini. Pemimpin, sebagai juru bicara Tuhan atau semua umat manusia, juga tidak dapat dikritik. Nah, mari kita renungkan rangkuman dari Sacred Science yang baru saja kita baca.
dan bandingkan dengan ajaran Katolik tentang Paus sebagai penerus Rasul Petrus adalah wakil Kristus di bumi. Dan Paus juga memiliki karisma infalibilitas, yaitu tidak dapat salah dalam hal ajaran iman dan moral. Apakah ada kemiripan? Nah, jika kita merujuk kepada pernyataan Allegro, yaitu gereja adalah sempurna, apakah yang dapat kita simpulkan? Apakah yang disampaikan Allegro memenuhi ciri-ciri dari teknik cuci otak Sacred Science? Dan untuk memperjelas pemahaman Sacred Science, mari kita lihat penjelasan dari Margaret Singer dalam bukunya Cults in Our Midst. Berkata, Menerapkan sistem logika yang tertutup dan struktur otoriter yang tidak memungkinkan dikritik dan menolak untuk dimodifikasi kecuali dengan persetujuan pemimpinnya atau perintah eksekutif. Jika Anda mengkritik atau mengeluh, pemimpin atau rekan-rekannya akan menuduh bahwa Anda lah yang salah, bukan organisasinya. Dalam sistem logika yang tertutup ini, Anda tidak diperbolehkan mempertanyakan atau meragukan suatu prinsip atau aturan, atau menunjukkan informasi faktual yang menunjukkan adanya kontradiksi internal dalam sistem kepercayaan yang Anda telah pelajari. Jika Anda menemukannya, mereka akan diputar balik dan diartikan sebagai kebalikan dari apa yang Anda maksudkan. Dan Anda akan dibuat merasa bersalah. Dalam kelompok kultus, anggotanya selalu salah dan sistemnya selalu benar. sekali lagi kita dengar kutipan itu, Anggotanya selalu salah dan sistemnya selalu benar. dan mari kita bandingkan dengan pernyataan Allegro berikut ini. Gereja hanya satu, dan gereja Yesus Kristus itu pasti sempurna. Manusianya pasti tidak sempurna. Kalau Protestan tidak ada gereja Protestan yang sempurna, karena itu memang kumpulan ajaran manusia. Jadi maklumlah. Tapi jangan bandingkan. Gereja Protestan tidak setara dengan gereja Katolik. Gereja Protestan itu dibuat oleh orang Katolik yang membangkang. Nah, di dalam pikiran Allegro, hanya ada satu realitas tentang gereja yang sempurna secara organisasi, yaitu gereja Katolik, yang mengklaim didirikan oleh Yesus. Anggotanya bisa salah, tetapi gereja Katolik adalah sempurna, sehingga tidak bisa salah. Dan di luar gereja Katolik, tidak sempurna dan pasti salah. Dan orang yang dianggap telah keluar dari gereja Katolik yang sempurna dan pasti salah di dalam benak Allegro adalah Martin Luther, yang dituduh telah membangkang terhadap gereja Katolik. Padahal, jika Anda menonton video nomor 295, telah membuktikan bahwa justru gereja Katolik yang dipimpin oleh Leo ke-10 lah yang bersalah telah menjual surat indulgensi untuk membiayai kehidupan mewah Paus Leo, pembangunan gereja Santo Petrus, dan perang salib. Berikut pengakuan jujur Allegro mengenai hal ini, mengenai Paus Leo. Ya. Dan yang ketiga, indulgensi, simoni, dan skandal. Benar, tapi tidak membenarkan skisma. Mari kita jujur. Ya, ada penyalahgunaan indulgensi. Ya, Paus Leo ke-10 tidak hidup dalam kekudusan Fransiskus. Perhatikan pengakuan Allegro itu. Dan memang di dalam video itu telah dijelaskan bahwa secara struktural, gereja Katolik pada waktu itu telah jatuh ke dalam kebejadan moral dan tersesat yang terdalam dalam praktek simoni, skandal, dan indulgensi. Tetapi karena pemimpin dan gerejanya selalu benar, sedangkan anggotanya selalu salah, maka Allegro tetap menyalahkan Martin Luther yang kelah skisma dari gereja Katolik. Padahal, yang semestinya diekskomunikasi dan dipecat adalah Paus Leo ke-10 dan jajarannya yang bejat dan korup. Dan sebetulnya, pembangkang yang sejati adalah Paus Leo. Karena jika Leo benar-benar adalah penerus Rasul Petrus dan beroleh mandat ilahi dari Kristus sendiri, maka Paus Leo lah yang tidak setia dan telah mengkhianati Kristus sendiri. Tapi Allegro tidak mampu berpikir demikian, karena yang ada di pikirannya adalah pemimpin dan gerejanya selalu benar, sedangkan anggotanya selalu salah, maka Allegro tetap menyalahkan Martin Luther yang kelah skisma dari gereja Katolik. Dan perlu kita tahu, arti skisma dalam Katolik adalah Skisma didefinisikan sebagai penolakan untuk tunduk kepada paus atau untuk berkomuni dengan anggota-anggota gereja yang tunduk kepadanya.
Jadi meskipun Martin Luther benar dan Paus Leo salah, Luther harus tetap tunduk kepada Paus Leo. Bagi kita orang waras, pola pikir Allegro sangatlah aneh dan cacat secara logika. Tapi ketika berbicara dalam psikologi kultus, inilah definisi sacred science yang paling sempurna, seperti yang didefinisikan oleh Robert J. Lifton. Dan pernyataan-pernyataan lainnya dari Allegro yang menunjukkan pola pikir kultus sacred science bisa dilihat berikut ini. Protestan banyak missketch-nya, salah tangkap karena baca Alkitab di luar konteks. Bawa Alkitab keluar gereja, lu mau tahu apa? Ya kan? Makanya kamu bingung sendiri kan? Mana yang benar? Kamu setarakan gereja Protestan dan gereja Katolik? Tidak bisa. Protestan itu dibuat oleh orang Katolik yang membangkang. Itu dulu. Ya. Jadi gereja Tuhan itu sempurna. Orang-orangnya bisa berdosa menjadi baik, berdosa jadi baik. Tapi ketika kamu keluar dari gereja, yang kamu bikin di situ memang tidak ada yang sempurna. Kamu akan baku naik sampai kiamat. Bagi Allegro, semua tafsiran gereja Protestan cacat dan tidak sempurna, karena dipahami di luar gereja Katolik yang sempurna. Bagi Allegro, hanya gereja Katolik yang sejati, sempurna, suci, dan kudus. Di luar gerejanya adalah cacat, palsu, najis, dan tidak ada penyembahan yang sejati. Dan ungkapan yang sering kita dengar dari Allegro dan umat Katolik lainnya adalah bidat. Tentunya, Anda bertanya-tanya, bukankah semua orang umumnya merasa agamanya paling benar, suci, dan sempurna? Nah, karena pertanyaan tersebut di luar konteks bahasan video ini, maka kami akan menjelaskannya di video terpisah. Dan baik Hasan dan Singer membedakan antara keyakinan yang sehat dengan keyakinan agama kultus yang berbahaya. Salah satunya adalah di dalam agama kultus, keraguan terhadap agamanya akan dianggap dosa, dan menentangnya akan diintimidasi secara sosial atau psikologis, dan bahkan sampai dihukum. Sebaliknya, di agama yang sehat, jika kita punya keraguan, dianggap hal yang wajar, sehingga tidak ada hukuman ataupun intimidasi secara psikologis. Konsep sacred science yang dicetuskan oleh Lifton dikembangkan lebih mendalam oleh Stephen Hassan menjadi pola pikir black and white thinking dan mentalitas us versus them. Ini kata Hassan. Dalam kultus totalistik, ideologi diinternalisasi sebagai kebenaran satu-satunya peta realitas. Biasanya, doktrin ini absolutis, membagi segala sesuatu menjadi hitam versus putih, atau kita versus mereka. Semua yang baik diwakili oleh pemimpin dan kelompok. Semua yang buruk ada di luar. Doktrin mengklaim dapat menjawab semua pertanyaan untuk semua masalah dan situasi. Anggota tidak perlu berpikir sendiri, karena doktrin melakukan pemikiran untuk mereka. Kelompok totalistik lebih lanjut mengklaim bahwa doktrin mereka ilmiah, tetapi itu tidak pernah benar-benar terjadi. Nah, menurut Hassan, jika kultus memiliki pola pikir hitam dan putih yang ekstrim, yaitu yang sempurna dan kebenaran sejati hanya ada di dalam grup kultus, sedangkan di luar grupnya cacat dan palsu, dan dikombinasikan dengan mentalitas us versus them, atau kita versus mereka, maka hal ini akan mencipta radikalisme dalam beragama. Hal ini telah terjadi di dalam gereja Roma di abad pertengahan, di mana gereja sebagai sebuah institusi yang mengaku mewakili Tuhan, mempersekusi, menyiksa, dan membakar hidup-hidup kelompok atau orang-orang yang menentang, menolak, atau tidak sejalan dengan ajaran gereja Katolik Roma. Silakan Anda periksa sejarah gereja Katolik Roma mengenai hal ini. Dalam konteks ini, meskipun Patris Allegro tidak menyerang dan mempersekusi secara fisik pihak Protestan, tetapi secara verbal telah melecehkan, menghina, dan bahkan menyampaikan ujaran kebencian terhadap penganut Protestantisme. Berikut ini. Protestantisme adalah perusak kekristenan nomor 1 di muka bumi. Gereja Protestan itu dibuat oleh orang Katolik yang membangkang. Bayangkan, itu letaknya di bawah kaki saya sebenarnya. Itu ancaman besar kekristenan adalah Protestan, bukan Islam. Ya. Islam itu memang ajaran yang beda dan semua orang Kristen tahu itu bukan Kristen. Tapi Protestan itu yang serigala berbulu domba. Itu yang bahaya. Kamu Kristen yang bukan Kristen. Kamu itu sebenarnya ateis berbungkus Alkitab. Ya, supaya kamu tahu. Masa mau jadi Kristen tapi tidak mau jadi Kristen. Mau sebut diri Kristen tapi tidak mau menjadi Kristen.
Tentunya, apa yang disampaikan oleh Patrice Allegro tidaklah sesuai dengan ajaran Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan II. Tetapi sayangnya, pihak Gereja Roma membiarkan Allegro mengembangbiakan ujaran-ujarannya di media sosial. Dan saya tidak tahu apakah pihak gereja mengetahuinya atau tidak. Tapi ini tidak penting. Yang terpenting adalah jika Anda penganut Protestan arus utama yang menyaksikan video ini, tolong share pengetahuan yang Anda peroleh dari channel ini agar semakin banyak umat Protestan tahu posisi Patrice Allegro. Semakin baik kita menyikapinya.